Assalamualaikum, perkenalkan saya Emisar, guru biologi ingin berbagi tentang praktik baik atau best practice. Best practice menggunakan metode STAR dengan memperhatikan situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Sebagai tugas PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, lingkup pendidikan SMA. Dalam pembelajaran, penulis menerapkan model PBL, Program Based Learning, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Rendahnya motivasi belajar peserta didik disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor internal maupun faktor eksternal yang berdampak terhadap hasil belajar. Sehingga penting bagi guru untuk mengambil langkah perbaikan guna meningkatkan kembali motivasi belajar peserta didik. Maka dari itu, penulis mengimplementasikan model PBL dalam pembelajaran karena diyakini mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal inilah yang menjadi latar belakang masalah. Tantangan. Setelah melakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, dan pakar, serta pengawas, maka beberapa tantangan yang datang dari siswa. Pertama, siswa lebih tertarik pada mata pelajaran dengan unsur prakteknya atau kontekstual ketimbang pembelajaran yang hanya menceritakan konsep saja. Kedua, siswa ingin materi yang disampaikan lebih bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa ingin materi yang abstrak disampaikan secara konkret. Tantangan dari siswa inilah yang akan memberikan tantangan terhadap proses pembelajaran di sekolah. Selain ini, juga ada tantangan bagi guru. Yang pertama, faktor guru dalam memilih media ajar. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan TPACK di kelas. Yang ketiga, modal pembelajaran yang tidak sesuai. Tantangan inilah yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti menerapkan model pembelajaran yang sesuai. Dari tantangan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru harus mampu mengemas pembelajaran dengan baik, seperti menggunakan model pembelajaran yang tepat, model pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau student center, model pembelajaran yang inovatif, model pembelajaran yang mampu mengakomodasi keterampilan siswa, seperti critical thinking, kreatif dan inovatif, collaboration, dan communication. Sehingga peserta didik akan termotivasi dalam belajar, sehingga pembelajaran yang dialami siswa bermakna bagi kehidupan sehari-harinya. Mengenal apa itu PBL? PBL adalah model pembelajaran berbasis masalah yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok, untuk mengatasi permasalahan sehingga lebih bermakna, relevan, dan kontekstual. Menurut Tan Onsen tahun 2000. Adapun langkah-langkah PBL, yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dengan cara membagi kelompok secara heterogen. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Mengapa PBL? Karena dengan PBL, peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaboratif, serta percaya diri. Respon peserta didik dalam pembelajaran menjadi lebih tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap permasalahan yang dihadapi, serta dapat mempertahankan pendapat saat menunjukkan hasil karya. Dampak pembelajaran.
Moda pembelajaran PBL memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi, pembentukan perilaku peserta didik seperti kejujuran, kerjasama, peduli, tanggung jawab, disiplin, dan mampu meningkatkan hasil belajar. Hal ini terbukti dari terjadinya peningkatan hasil evaluasi peserta didik secara klasikal sudah mencapai nilai di atas KKM. Berikut dokumentasi saat pembelajaran di kelas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.